Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka pada Rabu malam. Hal ini diumumkan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan. Sebelumnya pada Rabu siang KPK menjadwalkan pemeriksaan 3 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK juga mengumumkan 2 tersangka lainnya yakni Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK secara resmi mengumumkan Syahrul Yassin Limpo (SYL), mantan Menteri Pertanian sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Pengumuman penetapan SYL sebagai tersangka disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Johannes Tanak dalam konferensi pers pada Rabu malam 11 Oktober 2023 di Gedung KPK Jakarta. Johannes menyebut pihaknya melakukan penyidikan perkara dugaan tindakan pidana korupsi terkait bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan. Selain Syahrul, KPK juga menetapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta menjadi tersangka. Yohanes mengatakan dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan lembaganya terungkap modus yang dilakukan oleh Syahrul dalam melakukan korupsi. Yohanes menyebut jenis korupsi yang menyeret Syahrul adalah dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan keikutsertaan dalam pengadaan barang atau jasa di Kementerian Pertanian. Yohanes menuturkan setelah diangkat menjadi Menteri Pertanian, Syahrul diduga membuat kebijakan sepihak yang mewajibkan bawahannya memberikan setoran. Duit itu nantinya diduga dipakai untuk memenuhi kebutuhan Syahrul dan keluarganya. Untuk memungut setoran itu, Syahrul diduga memerintahkan Kasdi dan Hatta. Target pegawai Kementan yang diperas diduga beragam, mulai dari pejabat eselon 1 setingkat Direktur Jenderal hingga para sekretaris pejabat di Kementerian Pertanian. Johannes menyebut jumlah uang yang disetor ke Syahrul melalui Kasdi dan Hatta beragam mulai dari 4.000 hingga 10.000 US dollar. Diduga total dana yang sudah dinikmati oleh Syahrul maupun Kasdi dan Hatta berjumlah 13,9 miliar rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring jalannya penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Adapun uang tersebut sudah dipakai untuk membayar tagihan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Kami akan menyampaikan proses penyidikan yang sedang dilaksanakan, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa, disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan masuknya laporan masyarakat ke KPK yang dilengkapi dengan informasi dan data yang akurat, sehingga dapat dilanjutkan prosesnya pada tahap penyelidikan dan untuk menemukan adanya peristiwa pidana. Kemudian berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian RI periode 2019 sampai 2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya dalam periode kepemimpinan SYL ini selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI. SYL kemudian membuat kebijakan personal
kaitan adanya pungutan maupun setoran, diantaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SYL, KS, dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini, uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E, pasal 12 B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun KPK belum menahan SYL dan MH. Alasannya SYL dan MH berhalangan hadir. SYL dikabarkan meminta penjadwalan ulang dikarenakan pada 11 Oktober masih berada di kampung halaman dalam rangka menjenguk ibunya yang sedang sakit. Sedangkan salah satu tersangka yakni Kasdi sudah dilakukan penahanan di rutan KPK selama 20 hari pertama terhitung sejak 11 Oktober hingga 30 Oktober 2023. Penahanan dilakukan guna penyidikan lebih lanjut. Juli Suwatu dan Ketut Sumardias melaporkan.